Hai, namaku Fridolin Melohando, biasa dipanggil Dolin. Sebagai seorang trainer di usia 27 tahun, saya sudah memberikan training dari tahun 2018 dan saya merupakan founder dari Pandai Bisa. Oh iya Kak Fridolin, apa sih yang melatar belakangi menjadi seorang trainer? Oke, sebagai seorang trainer, saya adalah orang yang suka mengajar dan juga suka belajar. Oleh karena itu, saya dulunya sempat menjadi seorang dosen di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ditemukan oleh seorang guru ataupun seorang dosen ketika terikat di suatu instansi, yaitu apa? Fleksibilitas. Nah, trainer saya pilih karena saya lebih bisa mengatur waktu saya untuk bisa memilih jadwal kapan saya harus mengajar dan kapan saya harus melakukan aktivitas lainnya. Kalau boleh tahu Kak, apa pengalaman menarik dan mengesankan dalam menjalani profesi sebagai seorang trainer? Oke, sebagai seorang trainer, saya mau tidak mau akan bertemu berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam instansi. Yang menarik adalah karena mereka punya latar belakang yang berbeda, saya bisa menjadikan mereka teman, tidak hanya klien ketika mereka kurang lebih usianya sama dengan saya. Saya bisa ngobrol dengan mereka, saya bisa sharing dengan mereka, dan akhirnya saya juga punya insight baru dan juga berbagi pengalaman baru termasuk ilmu baru untuk mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Loh, apa aja sih Kak tanggung jawabnya sebagai trainer tuh? Oke, tanggung jawab sebagai seorang trainer yang pertama adalah saya perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan dari klien saya. Saya akan membuat yang namanya training needs analysis. Ya, jadi saya akan cari tahu apa yang menjadi goals mereka dalam training ini, latar belakang mereka, mulai dari usianya berapa, dan juga latar belakang pendidikan mereka, agar bisa saya sesuaikan dengan materi yang saya buat. Kak, kalau boleh tahu skill apa nih Kak yang dibutuhkan oleh seorang trainer? Oke, yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Bagaimana akhirnya kita bisa ngobrol, kita bisa berbicara dengan klien atau bahkan calon klien yang akan meng-hire saya sebagai seorang trainer. Skill ini dibutuhkan agar klien juga yakin kan diri saya yang akan mengajar mereka. Yang kedua tentunya adalah public speaking. Karena mengajar itu butuh kemampuan berbicara di depan umum yang bisa mempersuasi. Jadi mau tidak mau saya harus bisa memberikan public speaking yang luar biasa kepada klien-klien saya. Dan yang ketiga adalah tentunya skill mengajar. Kak Fridolin juga apa aja sih etika-etika trainer itu? Sebagai seorang trainer, tugas saya tidak hanya memberikan training saja, tetapi saya juga harus mengembangkan diri saya untuk bisa menjadi trainer yang lebih profesional. Oleh karena itu, saya juga akan mengikuti berbagai macam training dari trainer-trainer profesional lainnya untuk terus bisa mengembangkan ilmu saya. Mungkin materi yang saya buat itu sumbernya dari berbagai macam sumber, ya, dari jurnal, dari buku, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya materi saya 100% dijiplak dan dibawakan oleh trainer lainnya, saya juga akan kecewa. Jadi kita harus tahu etika yang benar, terutama dalam hal membuat dan juga menyampaikan materi. Jadikan profesi sebagai trainer ini lebih menarik daripada profesi lain. Oke, yang pertama yang membuat menarik adalah saya akan bertemu orang baru setiap kali saya memberikan training. Ketika saya bertemu orang-orang baru, ketemu dengan instansi baru, kebutuhan mereka akan berbeda. Jadi ada tantangan baru, ada orang baru, ada skill baru yang selalu saya pelajari. Tantangan di identitas. Saya sebagai seorang trainer, kekuatan saya adalah di interaksi dengan audiens. Saya secara pribadi merasa bahwa interaksi lebih powerful daripada hanya menyampaikan satu arah. Thank you.